bersyukur atas kehadiran Allah yang Maha Esa. Tanpanya tak akan ada yang namanya dunia dan tak akan ada yang namanya hidup. Semua itu merupakan hal yang wajib untuk kita syukuri sebagai hamba. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kasih Allah Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik yang melakukan surga teladan bagi kita semua dalam mengarungi kehidupan di dunia. Kaum muslimin dan muslimat, insyaallah pada kesempatan yang berbarokah ini saya akan membawakan sebuah tulisan, yaitu tebarkan kebaikan di mana saja. Ada satu hal bernama yang patut kita renungkan, yaitu apabila kita berbuat baik kepada orang lain, jangan berharap agar orang tersebut membalas berbuat baik pula kepada kita. Jangan pula berharap orang tersebut akan membalas kebaikan yang kita lakukan. Ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih kita untuk membalas kebaikan itu, bukan manusia yang lain. Ibaratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita laksana mata air yang dapat memberikan manfaat bagi sesama. Yakin pula bahwa Allah nanti yang akan memberikan balasan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, tetap akan berbalas. Balasan itu boleh jadi diberikan sedikit di dunia, sedangkan cashnya di akhirat. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Fussilat yang berbunyi, man amila sholihan falinafsihi wa man asaha wa alaika wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Allah menganiaya hamba-Nya. Surah Fussilat. Kaum muslimin dan muslimat, berbuat baik akan membawa pada kebahagiaan, tidak hanya bagi orang lain, tetapi juga pada diri sendiri sebagai pelaku kebaikan itu. Berbuat baik perlu menunggu waktu tertentu ataupun pada waktu tertentu. Berbuat baik bisa kapan saja dan kepada siapa saja. Kepada diri sendiri pun kita wajib untuk berbuat baik. Kebaikan itu ibarat tabungan yang akan kita jual di akhirat dan seringkali kita berbalas di dunia. Semakin banyak kebaikan yang kita perbuat, semakin penuh pundi-pundi pahala kita. Ibarat seorang musafir yang melaksanakan perjalanan jauh, tentu harus mempersiapkan bekal yang disediakan harus lebih banyak karena perjalanan ditempuh merupakan perjalanan menuju akhirat. Kaum muslimin dan muslimat, melakukan kebaikan juga tak terbatas hanya kepada sesama manusia, bahkan kepada hewan pun, tumbuhan dan juga alam semesta ini. Contoh kebaikan kepada hewan adalah dengan membelihnya dengan pisau yang tajam. Contoh kebaikan kepada tumbuhan dengan tidak menebang pohon asal-asalan. Dan juga contoh kebaikan kepada alam, yaitu tidak membuang sampah sembarangan yang dapat menimbulkan penyakit. Dan masih banyak contoh kebaikan lainnya. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menaburkan kebaikan, entah dengan tutur kata yang lembut, sikap dan perilaku yang santun, mendermakan harta dan lain sebagainya. Kebaikan dapat kita taburkan dimanapun kita berada, kepada siapa saja dan dalam kondisi apa saja. Mulailah dari sendiri, mulailah dari paling dekat, dan mulailah dari sekarang juga. Kaum muslimin dan muslimat, seorang yang gemar berbuat baik adalah mereka yang berhati cantik. Kecantikan yang dimilikinya akan menambah keelokannya. Kehadiran
selalu dinanti dan ketiadaannya selalu dirindu. Untuk itu marilah kita senantiasa menebarkan kebaikan. Begitu banyak janji Allah kepada hambanya yang mau berbuat baik, seperti pada Quran surah Al-Salsal, yaitu "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah", yang berarti barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Quran surah Al-Salsal. Ayo, jangan ragu menebarkan kebaikan. Dengan kebaikan akan menjadi jalan untuk mencapai jannah. Mungkin itulah ceramah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.